Selamat siang sahabat Femina, semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Saya Isyana Atiningmas, jurnalis Femina, akan memandu bincang sore kita hari ini. Nah, 7 bulan sudah berlalu semenjak kasus COVID pertama muncul di Indonesia. Nah, menurut data yang kami terima dari Satgas Penanganan COVID-19, angka kasus positif di Indonesia sudah tembus 300.000 kasus. Dan ada sejumlah klaster yang menjadi sumber COVID-19. Nah, salah satunya adalah klaster keluarga. Temuan di Wisma Atlet, ada 7% dari pasien positif yang mengaku tidak pernah keluar rumah, tapi mereka tetap terpapar oleh COVID-19. Nah, ini berarti ada anggota keluarganya yang pulang ke rumah membawa virus dan menularkan. Nah, ini data yang kami terima juga di DKI Jakarta saja, penularan klaster keluarga sudah tembus angka 10.000 kasus. Nah, angka ini juga besar karena memang angka kasus positif di DKI juga termasuk salah satu yang terbesar. Nah, ini kita perlu waspada akan hal ini. Nah, hari ini Femina akan ngobrol dengan satu keluarga yang mengalami kasus positif klaster keluarga. Dan juga akan mendiskusikan masalah-masalah seputar masalah sosial dan psikologis bersama salah seorang psikolog. Nah, tamu saya hari ini adalah Mbak Dinar Indriana dan Mbak Hesti Dwi Aristiani, yaitu kakak beradik yang mengalami klaster keluarga. Nah, Mbak Indri ini adalah seorang karyawati yang berdomisili di Jakarta bersama suami, ibu, dan anak bungsunya. Mereka dinyatakan positif. Kecuali anak bungsunya, ketiganya melakukan isolasi di Wisma Atlet. Nah, sedangkan Mbak Hesti adalah adik Mbak Indri, seorang PNS yang juga berdomisili di Jakarta, berbeda rumah dengan Mbak Indri. Dinyatakan negatif, tapi dia ini tinggal dengan sang ibu yang dinyatakan positif. Nah, saat Indri dirawat atau isolasi di Wisma Atlet, Mbak Hesti inilah yang merawat kedua anaknya Mbak Indri yang salah satunya juga terdiagnosa positif COVID. Nah, saya mau menyapa dulu Mbak Indri dan Mbak Hesti. Mbak Indri dan Mbak Hesti. Halo, Mbak. Hai Mbak Indri, hai Mbak Hesti, apa kabar? Halo Mbak. Baik, Baik, sehat semua? Sehat ya, masih work from home dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya Mbak Indri dan Mbak Hesti ya? Iya, selalu Mbak, selalu. Oke. Nah, saya nanti akan berbincang lagi dengan Mbak Indri dan Mbak Hesti, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber saya berikutnya, yaitu Mbak Roslina Ferauli. Nah, Mbak Roslina Ferauli adalah psikolog remaja dan keluarga yang aktif praktik di RS Pondok Indah dan juga sebagai dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Mbak Ferauli ini sudah menelurkan beberapa buku psikologi dan juga kerap membagi ilmunya di Instagram pribadinya, yaitu @ferauli.id. Halo Mbak Ferauli, apa kabar? Halo Mbak Ferauli, masih di mute. Iya. Halo Mbak Ferauli, apa kabar? Halo Mbak Isyana dan seluruh pembaca Femina dimanapun berada, beserta Mbak Indri, Mbak Hesti yang udah berkumpul ya kita ya melalui webinar siang ini. Iya, Mbak Ferauli, nanti kita akan berbincang-bincang seputar masalah klaster keluarga ini ya Mbak Ferauli ya. Nah, kita akan mulai sesi pertanyaan dengan para narasumber kita hari ini. Nah, para pemirsa yang di rumah kalau ingin bertanya kepada Mbak Ferauli, pada Mbak Indri atau Mbak Hesti, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Nanti admin kita akan menyampaikannya kepada saya dan saya akan menanyakannya ke para narasumber untuk dijawab. Nah, yang pertama saya ingin sapa Mbak Indri. Mbak Indri, hai Mbak Indri. Mbak. Halo, iya Mbak. Kita langsung aja nih ke topik kita hari ini ya.
Mbak Indri kan dinyatakan positif. Nah, ini bagaimana sih awal mula penularannya dan siapa aja sih yang positif? Boleh diceritakan lagi nggak, Mbak Indri? Oke, aku ini ceritanya sebenarnya agak panjang, jadi aku pendekin aja ya. Jadi kalau ditanya kapan gimana kenanya, sebenarnya kita nggak tahu. Karena waktu itu kebetulan ayah kita tuh sakit, jadi bolak-balik ke rumah sakit. Jadi aku sama adik-adik dan ibu itu kita gantian nganter, gantian nemenin. Sempat ada dirawat di ruang inap biasa, terus ganti rumah sakit lagi sampai akhirnya masuk terakhir di rumah sakit Kartika itu di ICU. Nah terus setelah itu bapak akhirnya nggak ada. Setelah nggak ada, karena tidak dinyatakan sebagai wafat karena COVID, jadi banyak yang melayat, terus banyak juga yang ngantar ke pemakaman. Nah kita nggak tahu. Setelah kejadian, setelah bapak nggak ada, setelah pemakaman itu kita baru ngerasa kayak badan tuh rontok semua gitu ya, karena sebulan itu kita capek gitu kan. Iya, jadi kayak demam, meriang gitu. Jadi kita pikirnya ini karena capek kali ini gitu, jangan-jangan kita tipes nggak bener gitu. Jadi ya udah kita nggak ada pikiran kalau kita nih kena gitu sampai akhirnya ada satu adik ipar aku itu ternyata kok suspek karena dia demam tinggi dan akhirnya dirawat di isolasi. Oke, jadi salah satu adik iparnya Mbak Indri yang juga waktu itu turut ikut menjaga bapak ya, itu menjadi ikut nganter gitu. Ikut nganter menjadi suspek COVID-19. Nah, setelah tahu kalau adik ipar suspek, lalu apa yang Mbak Indri lakukan? Gejala awal apa yang Mbak Indri rasakan waktu kayaknya saya harus cek juga gitu atau gimana? Jadi karena waktu itu dia suspek, akhirnya adikku Hesti ini mulai tanya ke rumah sakit, ke puskesmas kecamatan. Kita minta di swab. Kalau yang lain sebenarnya kalau kayak ibu terus Hesti itu nggak ada gejala ya. Kalau aku tuh mulai merasa penciumanku hilang. Itu juga karena sehari-hari hanya di rumah kayak WFH, jadi aku ngehnya tuh ketika suatu hari masak telurnya tuh busuk. Dan tuh kalau telurnya busuk tuh setelah udah dipecahin Mbak, nggak ada baunya sama sekali. Nggak ada baunya sama sekali. Oh begitu ya, ternyata memang saat indera penciuman hilang baru merasa was-was gitu ya? Iya, langsung khawatir banget waktu itu. Jadi aku bilang ke adik-adik juga, kita kayaknya harus beneran swab ini, kayaknya nggak suspek kecurigaan kalau kita cuma tipes aja karena kelelahan, kayaknya enggak deh, ini kita harus cek. Nah, jadilah waktu itu kita berempat cek, aku, ibu, suami sama adikku Hesti cek di puskesmas. Iya, semua keluarga berarti karena Mbak Indri sudah merasa wah kayaknya ini kita harus siaga, semuanya dicek ya. Nah, langkah-langkah apa yang Mbak Indri lakukan sehabis itu? Setelah cek langsung keluarkah hasilnya langsung atau bagaimana? Kalau di puskesmas itu kan memang tergantung ya. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Nah kita waktu itu kebetulan kategorinya tergantung agak cepat, jadi 3 hari. Di Senin, hari Kamis itu hasilnya keluar, dinyatakan aku dan suami itu positif, terus adikku negatif. Waktu itu kebetulan karena juga udah curiga ada sesuatu, jadi di hari Kamis itu juga anak-anak, 2 anakku kita swab juga. Hasilnya ternyata nggak secepat kita gitu, jadi kita akhirnya datang dulu ke Wisma Atlet, anak-anak masih yaitu di rumah sama tantenya. Nah, selama di Wisma Atlet Mbak Indri, itu perawatan seperti apa sih yang Mbak Indri jalankan bersama suami dan ibu di sana? Kalau perawatan
perawatan sebenarnya mungkin karena jadi berangsur-angsur sebenarnya penciumanku tuh mulai membaik, Mbak. Jadi kita sebenarnya kayak biasa aja ya. Tiap hari itu pagi dan sore ditensi. Jadi kita dipanggil ditensi, terus cek oksigen, terus oksigen saturasi, terus ukur suhu tubuh. Terus dikasih obat 5 macam, sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Jadi kita bolak-balik ngambil, terus makan udah dikasih. Terus sisanya sih jadi ada tempat untuk kita berjemur, ada tempat untuk kita olahraga, ada senam bareng seminggu 2 kali gitu. Ya, saya di kamar, jadi nggak kayak kalau kita di rumah sakit mungkin hanya di tempat tidur gitu ya. Ini nggak sih, karena kan kamarnya kan kayak apartemen gitu ya. Oke. Nah, Mbak Indri ini gejala yang dialami Mbak Indri ini cukup ringan ya, Mbak? Atau Mbak Indri bahkan nggak merasa sakit sama sekali, atau bagaimana Mbak Indri? Sebenarnya kalau ngerasa sakit sih pada akhirnya jadi nggak kepikir ya, Mbak, karena satu hal itu suamiku tuh ternyata dia punya asma, jadi dia agak parah. Dan dia tuh 2 hari tidur di tempat tidur di kamar bareng-bareng itu makin parah gitu ya. Jadi fokusku tuh udah mikir ke sana, tuh sama udah mikirin anak-anak juga gitu, karena anakku yang terakhir itu umurnya masih 7 tahun, jadi shock karena tiba-tiba nggak bareng bundanya, nggak ngeliat tiap hari gitu kan, biasanya tiap hari bareng terus, tiba-tiba enggak. Jadi yang murung, yang dikit-dikit telepon, aku sedih gitu-gitu. sampai ada satu masa dia tuh nelpon, cuma nyuruh aku tuh janji, Bunda harus janji ya, Bunda nggak meninggal gitu. Ya ampun, itu gimana tuh Mbak perasaannya? Nah kan isolasi mandiri di Wisma Atlet, ada ibu juga ya, walaupun mungkin ibu gejalanya tidak tidak separah suami ya. Iya, atau ibu malah tidak separah ibu tidak parah, Mbak Indri juga nggak parah, tapi ada suami dan ada anak yang ditinggalkan dengan Mbak Hesti di sana gitu. Kekhawatiran terbesar apa sih Mbak yang dipikirkan oleh Mbak Indri? Kalau untuk anak-anak sih lebih ke, kalau yang gede karena yang gede udah kelas 7 ya. Jadi aku udah mungkin secara psikis juga udah bisa paham kan dia apa yang terjadi saat ini gitu kan. Tapi yang lebih ke yang kecil sih, karena dia tuh menerima bahwa sekarang ada penyakit yang seperti ini, menerima kenyataan bahwa dia nggak bisa jalan-jalan lagi ke mall, itu kan butuh proses. Terus tiba-tiba sekarang ibunya nggak ada, sama ayahnya juga nggak ada gitu. Jadi itu proses kayak shock terapi sih dia. Jadi karena dia dulu lumayan dekat sama yang kakungnya. Jadi dari yang kakungnya nggak ada, tiba-tiba bundanya sama ayahnya nggak ada, sama yang tinya nggak ada. Terus dan karena dia waktu itu ke rumah adik sama ibu, otomatis dia nggak di rumahnya dia kan. Dia nggak jangkauan dia sama mainannya itu kan dia harus bolak-balik ngambil, dan itu juga nggak bisa tiap hari datang gitu, karena adikku juga kerja kan, jadi ya itulah menerima, gimana membuat dia memahami bahwa kondisinya saat ini lagi beda ya Dek. Nah itu tuh yang agak challenging sih waktu itu. Di awal-awal tuh jadi nggak mood, school from home-nya jadi nggak mood, jadi ngedrop. Tapi si kecil ini kan yang positif kan ya Mbak ya? Iya. Dan itu baru tahunan seminggu setelahnya. Oh, tahuannya seminggu setelahnya. Nah, ini apakah dia juga mengalami gejala yang biasa saja seperti OTG biasa, atau ada gejala-gejala yang muncul? Waktu awal sebelum kita ke Wisma Atlet, setelah dia swab itu dia sebenarnya sempat demam. Cuma ya udah, cuma demam medium aja, habis itu udah. Cuma ketika hasilnya agak lama nunggu,
kan was-wasnya. Jadi aku tuh sempat bolak-balik nanya ngerasa apa gitu. Dan mendefinisikan sakit nyeri telan itu ternyata ke anak sekecil itu tuh agak susah. Nyeri telan itu tuh kayak apa sih, dia tanya. Nelannya sakit. Nelan sakit tuh kayak gimana? Nelan air panas juga sakit, Bunda. Iya sih. Gimana ya menceritakannya bahwa nyeri telan tuh gimana, yang nyeri telan yang harus diwaspadai seperti apa, menceritakan lewat telepon tuh emang agak susah sih, Mbak. Jadi ya ya udah aja. Udah pilek enggak ya cuma gitu-gitu aja, ada batuk enggak ya cuma gitu-gitu aja jadi. Oke. Nah, waktu si kecil hasilnya sudah keluar nih, Mbak Indri mengatakan kepada dia kah kalau dia itu positif COVID? Dia sudah mengerti belum kalau dirinya itu adalah orang yang terkena COVID? Enggak. Waktu itu akhirnya posisinya aku cuma ngasih tahu adik-adik sama ibu. Suamiku karena masih di HCU juga nggak kita kasih tahu dulu. Jadi cuma ngasih tahu, kita rembukan, ya udah akhirnya kita coba swab mandiri. Karena hasilnya waktu itu kan 7 hari ya, dan dia tampaknya baik-baik saja kata adikku. Nah, cuma waktu itu memang adikku jadi mulai was-was kan, dia jadi harus memperhatikan dia minumnya bagaimana. Nah, selama waktu 7 hari menunggu itu kan anak-anak ya, jadi mereka biasa pinjeman sendok bareng, sedotan ganti-ganti gitu. Bahkan sama tantenya juga gitu. Jadi adik itu juga udah yang ikut was-was, aduh aku kena juga nggak ya, udah gitu sih. Nah, memang setelah itu perjuangannya dia juga di rumah sama anak-anak juga lumayan, jadi harus lebih agak bawel sih dia jadinya. Oke, Mbak Indri, terima kasih sudah berbagi dengan kita di sini. Maaf jika tadi mungkin ada sedikit memori yang membuat agak sedih. Mohon maaf, tapi informasinya sangat berguna untuk kami semua di sini. Nah, sebelum saya pindah ke Mbak Hesti, saya mau ngingatin lagi untuk pemirsa yang di rumah, jika ingin bertanya kepada Mbak Indri, kepada Mbak Hesti, atau kepada Mbak Ferauli, silakan untuk kirim pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan dan akan dijawab oleh para narasumber kita hari ini. Nah, sekarang Mbak Hesti. Mbak Hesti, langsung saja nih, karena waktu kita juga terbatas. Nah, Mbak Hesti ini kan negatif ya Mbak Hesti, tapi Mbak Hesti merawat kedua anak Mbak Indri yang salah satunya juga positif ya Mbak Hesti ya. Nah, sebelum saya nanya tentang mengenai bagaimana merawat si kedua kecil ini, saya ingin bertanya, waktu mengetahui Mbak Indri positif dan Ibu positif itu bagaimana perasaannya Mbak Hesti dan apa yang dilakukan saat itu Mbak Hesti? Kalau ditanya perasaannya, yang pertama kali saya rasakan itu pasti yang pertama sedih banget. Karena yang pertama itu kan kemarin setelah Bapak meninggal, terus saya sempat istilahnya dalam hati itu, ya Allah, kenapa ya cobaan ini kok datangnya bertubi-tubi gitu. Saya takutnya tuh kalau misalkan walaupun ibu tidak menunjukkan ada gejala, hanya OTG, tapi saya kan nggak tahu nanti apakah di Wisma Atlet nanti perawatannya gimana, ataukah nanti itu sebelum ibu dirujuk, apakah nanti ibu dirujuk ke rumah sakit umum. Nah, itu pokoknya pertama kali saya rasakan itu pertama sedih. Terus yang kedua, setelah sedih itu saya berpikir, aduh nanti kalau misalkan ibu dan Mbak Indri dan suami harus diisolasi, anak-anak gimana? Sementara saya ini kan memang belum berkeluarga, Mbak. Jadi saya kurang begitu paham bagaimana cara merawat anak-anak yang dalam jangka waktu lama. Jadi seperti itu. Oke. Nah, waktu itu kan karena si kecil positif, berarti kan di rumah harus melakukan isolasi mandiri kan ya Mbak Hesti ya? Iya. Karena Mbak Hesti juga termasuk OTG dan si kakak juga termasuk OTG. Nah, bagaimana sih proses isolasi mandirinya di rumah? Apakah benar-benar tidak keluar rumah? Apakah ada support dari tetangga sekitar atau bagaimana Mbak Hesti?
Jadi kalau saya boleh cerita, semenjak kakak itu masuk ke Wisma Atlet sampai dengan si kecil ini dinyatakan positif itu kan ada jeda sekitar 7 hari ya Mbak. Nah itu tuh saya tuh dan ponakan-ponakan saya tuh memang melakukan isolasi mandiri walaupun memang saya beranggapan kita semua ini negatif. Jadi saya hanya keluar kalau misalkan ada kebutuhan aja, ada perlu misalkan ada yang habis atau apa ke supermarket, saya hanya keluar hanya untuk itu aja. Selebihnya saya hanya di rumah dengan ponakan-ponakan saya. Nah, kebetulan waktu itu lingkungan sekitar tuh sangat tidak mendukung. Oh gitu. Iya, jadi seperti apa tuh Mbak? Boleh diceritain? Jadi setelah kan kalau prosedurnya apabila di dalam rumah tangga atau di dalam RT itu ada yang dinyatakan positif, otomatis kita tuh harus memberitahu ke Pak RT, kemudian ke RW dan mungkin ke lurah ya. Nah itu kemarin kita lakukan, kebetulan ayah saya itu bekas RT, jadi kan belum ada penggantinya. Jadi kemarin kami memberitahu ke RW. Nah, saya nggak tahu nih RW ini memberitahu ke siapa aja. Nah, setelah ibu dan kakak berangkat ke Wisma Atlet, banyak saya mendapat istilahnya seperti dikucilkan dari lingkungan sekitar. Misal, saya kan biasa naruh cucian baju di laundry nih, Mbak. Tiba-tiba pada saat saya mau naruh cucian baju di laundry itu, saya dikasih tahu, Mbak, untuk sementara ini Mbak nggak boleh dulu ya untuk naruh cucian di sini. Loh kenapa? Loh kenapa? Saya tanya gitu kan. Terus katanya, iya katanya kan ibunya Mbak Hesti ini positif. Padahal dalam hati saya, loh saya ini negatif loh, saya nggak positif. Ya sudah, karena memang tidak diperbolehkan, ya sudah. Akhirnya saya nggak kesana lagi. Nah terus dan lingkungan sekitar itu sama sekali nggak ada yang membantu, misalkan kayak mensupport memberi makanan atau yang lain nggak ada. Jadi yang mensupport hanya dari keluarga aja. Jadi dari keluarganya ibu, tante-tante, atau dari adik saya yang paling kecil, atau dari keluarganya bapak yang suka ngirim makan. Tapi hanya keluarga aja sih Mbak yang ngasih support. Oke, Mbak Hesti, berarti cukup melelahkan juga ya, apalagi lingkungan sekitar kurang mendukung ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, Mbak Indri dan Mbak Hesti, terima kasih atas sharingnya. Nah, sebelum saya beralih ke Mbak Ferauli, saya ada pertanyaan untuk Mbak Indri dan Mbak Hesti nih. Dalam situasi seperti yang dihadapi Mbak Indri dan Mbak Hesti, pastikan ada perasaan stres dan rentan depresi. Nah, gimana nih Mbak Indri dan Mbak Hesti bisa keluar dari perasaan tersebut gitu? Gimana Mbak Hesti dan Mbak Indri bisa memotivasi untuk tetap sehat dan sembuh gitu? Mungkin dari Mbak Hesti dulu boleh dijawab Mbak Hesti. Oke, kalau saya hanya berpikir bagaimana cara memotivasi diri adalah saya yakin di mana ada kecobaan di situ pasti ada jalan keluarnya. Jadi saya tetap ya positive thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari semua masalah-masalah saya. Hanya itu sih Mbak. Itulah yang memotivasi saya untuk saya tidak stres, untuk saya selalu gembira di depan ponakan-ponakan saya. Itu Mbak. Oke, nah Mbak Indri sepertinya sedang terputus koneksinya. Nanti kita akan kembali lagi ke Mbak Indri. Nah, sembari kita menunggu Mbak Indri, saya mau lanjut ke Mbak Ferauli nih. Mbak Ferauli, apa kabar Mbak Ferauli? Yes, alhamdulillah 7 bulan ini masih sehat ini. Iya, kita sudah mendengar nih kisahnya Mbak Indri dengan Mbak Vera. Mbak Hesti, saya aja yang mendengarnya, aduh sedih sekali gitu ya Mbak Ferauli ya. Nah, bagaimana nih saran Mbak Vera sebagai psikolog dalam menghadapi situasi sulit dan penuh tekanan gitu kan dalam klaster keluarga ini Mbak, karena semua keluarga kita terkena nih Mbak gitu. Kita bicara tentang tekanan dalam keluarga, stres, penyakit. Sebetulnya kita sedang bicara seberapa kekuatan, ketangguhan keluarga untuk menghadapi.
stres, ya, penyakit-penyakit yang berbahaya, kemudian untuk menghadapi perubahan-perubahan kehidupan secara umum, menghadapi sinikalnya masyarakat, ya menghadapi ketika mereka dijauhkan, isolasi sedemikian hingga. Nah, seringkali kita lupa ya yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang terkena dampak COVID ini salah satunya adalah support, pendampingan. Kita butuh dua ini sebetulnya. Namun kalau terjadi di dalam keluarga secara keseluruhan keluarganya kena, sayang sekali padahal tadi ceritanya sangat mendalam. Di situ kita bisa melihat betapa berubah ya pola dalam keluarga. Ada nggak yang bertanya? Ya, bagaimana interaksi dalam keluarga bisa berubah ketika suami istri sama-sama sakit? Bagaimana relasi pernikahan? Bagaimana relasi anak terhadap bapaknya, anak terhadap ibunya? Ingat tadi anaknya Mbak Indri sampai ya umur 7 tahun sampai ketakutan mamanya akan meninggal loh. Ya, sementara anak yang umur udah 13 tahun yang kelas 7 sudah lebih mampu memahami, namun sebetulnya bagaimana relasi di antara dua kakak adik? Ketika salah satu saja dalam keluarga ada yang terkena penyakit, ya sakit keras atau sakit yang butuh diisolasi sedemikian hingga dan cukup panjang waktunya, maka semua situasi dalam keluarga berubah. Siapa yang akan in charge dalam keluarga? Chaos dong kalau nggak ada. Siapa yang mau disiplinkan anak? Siapa yang mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga? Tadi Mbak Hesti sempat bicara loh. Iya, karena nggak ada support yang ngirimin makanan. Ya, saya ingat banget ketika salah satu tetangga saya ada yang dulu di awal-awal ketika ada pandemi, beliau satu keluarga kena. Ya, maka tetangga-tetangga yang lain inisiatif untuk perlu kita kirimkan makanan nggak secara rutin? Perlu kita kirimkan sayur-sayuran atau bahan-bahan pokok yang kita pesankan nggak? Jadi ada banyak yang berespons untuk support dan menjadi supporting agent bagi mereka. Nah, jadi yang kita butuhkan paling utama adalah support. Namun supportnya seperti apa? Karena beda kondisi keluarga, beda supportnya. Seperti Mbak Hesti sama Mbak Indri. Mbak Hesti kan tadi sendirian. Ya belum menikah, belum berkeluarga. Maka support yang dibutuhkan Mbak Hesti akan berbeda dari support yang dibutuhkan Mbak Indri. Namun apapun itu yang saya sukai dari dua keluarga ini adalah mereka sama-sama punya kedekatan satu sama lain. Mbak Hesti bisa dititipi anak, ya. Mereka bisa tetap saling terkoneksi, ada komunikasi mendalam di antara mereka. Karena kalau nggak bisa chaos banget loh. Kalau nggak bisa terpuruk sekali loh. Ya, karena yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang sakit adalah support secara emosional bahwa, hey, ya, we will be here gitu, we'll be there untuk mereka. Mereka nggak butuh kita kasih ceramah-ceramah untuk diingatkan cuci tangan atau pakai masker, no. Ya, mereka udah tahu, mereka udah dapat penanganannya dari secara medis. Yang mereka butuhkan adalah support secara psikologis bahwa we'll be there for them. Kita akan ada di sana buat mereka. Caranya apa? Ya, kita tahu bahwa perubahan dalam keluarga, mulai dari pola-pola struktur dalam keluarga itu adalah siapa yang in charge, siapa akan bekerja, siapa akan menyiapkan makanan untuk anak, siapa yang akan memberi kasih sayang sama anak dan mendisiplinkan anak. Di antara mereka berdua saja pun, di antara suami dan istri yang sama-sama terdampak saja, mereka juga butuh mereview kembali. Ya, siapa yang akan betul-betul menjadi support secara emosional bagi keluarga secara keseluruhan. Nah, membicarakan ini ya jarang sekali dilakukan, padahal di Indonesia kekerabatan kita kuat sebetulnya. Sayang komunikasinya nggak terlalu dalam. Kira-kira begitu. Yang kita butuhkan tadi saja. Oke, sangat bagus sekali nih Mbak Feraulina. Tadi sama kita mendengar juga kalau dari cerita Mbak Hesti bahwa support ini sebenarnya kan sangat diperlukan ya. Tapi ada tanggapan bahwa penderita COVID ini adalah sebuah aib. Padahal yang saya ketahui dari Satgas COVID bahwa sebenarnya mereka itu tidak apa-apa. Maksudnya dengan protokol kesehatan mereka adalah seperti sakit flu begitu ya. Nah, sebagian menganggap mereka ini seperti orang penyakitan, mohon maaf gitu ya. Dan sebagian yang positif merasa, wah saya mengidap COVID, saya nggak berani kasih tahu orang, takut saya dikucilkan. Padahal sebenarnya kan jika kita memberitahu lingkungan itu juga akan membuat mereka lebih waspada gitu kan ya Mbak Feraulia. Nah, gimana sih cara mengubah mindset orang ini gitu loh Mbak?
dari masyarakat maupun dari diri kita gitu. Kita pahami dulu yuk, apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada salah satu tetangganya atau keluarganya terkena COVID. Apa yang dilakukan? Kita berasumsi. Jadi respons yang harusnya rasional, ya, bentukan respons kita adalah respons emosional. Kita berasumsi. Apa sih yang bikin orang bisa berasumsi? Karena pemahaman dan pengetahuan yang kita miliki tentang COVID-19 ternyata masih rendah atau keliru. Ada miskonsepsi dalam memahami COVID-19. Ya, nggak ngerti bahwa itu virus. Bahwa virus itu selaputnya adalah lemak yang kalau kena air sabun ya dia luruh gitu, kira-kira rusak lemaknya, kayak bersihin kuali gitu, pantatnya seperti apa gitu kan, kira-kira begitu. Namun ya kita nggak paham penularannya seperti apa, nggak paham, padahal selalu ada update sebetulnya. Mengapa? Kita kurang baca, edukasinya rendah. Dampaknya apa? Ketika edukasi rendah, pengetahuannya keliru, ya, pemahamannya miskonsepsi, efeknya apa? Responsnya emosional dalam bentuk asumsi. Dengan pola budaya kita yang in group, ya, kekerabatannya kuat, suka ngumpul, budaya kita bukan budaya bersalah loh, budaya malu. Jadi malu kalau ada kena penyakit, malu kalau lagi terpapar isu-isu besar di negara kita, malu. Jadi nggak ngerti sebetulnya yang kita butuhkan agar lebih rasional respons kita adalah, hey, educate yourself gitu. Itu sebab saya bahagia sekali loh, Femina punya kelas-kelas seperti ini. Mengapa? Ini saatnya kita educate orang bahwa kita pakai masker saja, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak, itu cukup. Ya, ada banyak film-film tentang penyakit-penyakit menular, ya. Apa yang kita lakukan sekarang itu cukup. Namun kita jagonya berasumsi karena respons emosional yang terlalu kuat, yang raw gitu ya, yang kasar dan tanpa arah terkait rendahnya edukasi. Itu sih sebetulnya yang kita butuhkan. Educate yourself first, baru kemudian keluarga gitu, Mbak Isyana. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih Mbak Ferauli. Tadi kan Mbak Indri dengan Mbak Hesti dua-duanya menghadapi permasalahan yang berbeda. Tapi dua-duanya ini sangat rentan terhadap stres dan depresi kan Mbak gitu. Nah, kiat-kiat apa sih Mbak supaya yang harus dilakukan oleh pasien dan keluarga ini supaya mereka terhindar dari stres yang berlarut bahkan hingga mencapai depresi, Mbak? Oke, kita sadar dulu setiap orang rentan akan stres, bahwa perubahan dalam kehidupan seperti sekarang yang global, ya, pandemi seperti ini juga udah bikin stres tertentu. Kena penyakit itu adalah another stress lagi. Sebetulnya manusia mampu kok menghadapi stres hari-harian. Namun kalau stresnya berkepanjangan, apa yang bisa kita lakukan? Saya punya pertolongan pertama buat Anda. Ya, ada 3 sebetulnya pertolongan pertamanya. Begitu Anda kena sakit, begitu Anda tertekan, begitu respons Anda betul-betul hyper responsif, responsnya berlebihan, ingat ketiga ini. Yang pertama, cukupkan tidur dulu deh. Karena dengan tidur yang cukup, nggak cuma bikin kemampuan fisik kita lebih baik untuk menghadapi penyakit, ya, namun ambang toleransi frustrasi kita menjadi lebih baik. Tidurlah 8-9 jam. Jadi APA, jadi Ikatan Asosiasi kita di Amerika menganjurkan 3 hal ini. Tidurlah yang cukup di jam-jam yang reguler. Dan menariknya, ketika kita stres, jam tidur kita berantakan. Ketika kita stres, kita jadi sukar tidur dan kita terserang kecemasan dan panik yang berlebihan. Jadi maintain ini yang pertama. Yang kedua, ya, coba deh kelola makan-makanannya, makan yang bernutrisi. Kenapa? Justru pada saat kita stres, respons tubuh kita dalam sistem gastronya memang bermasalah jadinya. Terlalu banyak gas gitu ya. Daya tahan tubuh lemah sehingga bakteri-bakteri dalam pencernaan responsnya jadi berlebihan, kita nggak mampu handle. Dan uniknya ketika kita stres, pilihan makanan kita menjadi nggak sehat. Kita makan makanan goreng-gorengan misalnya yang justru nggak sehat ya. Nah, kelola deh makanan Anda. Yang ketiga, exercise. Exercise ini nggak usah berat-berat. Dianjurkannya sekitar 20-30 menit per hari kok sebetulnya. Ya, cukupkan exercise Anda. Ini adalah pertolongan pertama pada stres yang Anda hadapi. Selebihnya baru kita pahami apa sih isunya, apa sih yang bikin kita tertekan. Itu sebab kita butuh support. Supportnya berupa apa ya? Family. Dalam family, meskipun kita sering kumpul, apakah ada komunikasi mendalam? Bisa nggak kita ngobrol di level yang sampai ke level membicarakan sisi emosional, bukan sekedar pendapat, bukan sekedar fakta-fakta harian, melainkan di level yang paling dalam, di level emosional. Mampu nggak kita bahas apa sih isunya kita tanpa kita saling marah-marahan dan nyala-nyalahin satu sama lain, karena ingat
salah satu kena, yang lain mungkin akan besar potensi untuk saling menyalahkan loh, dan saling bermusuhan. Ya, karena semua kena tekanan ini. Jadi justru yuk kita comeback, kumpul sebagai keluarga, siapkan waktu untuk ngobrol-ngobrol secara mendalam, ya kembalikan. Tadi aspek dari resiliensi itu ada 3 sebetulnya. Apa itu resiliensi dalam keluarga? Yang pertama aspek religi, dan orang Indonesia di aspek ini kuat sebetulnya. Kita sadari apa sih makna yang kita temukan pada saat kita sakit, apa sih yang ingin Tuhan berikan ke kita sebetulnya ya. Tingkatkan aspek religi. Pahami aspek-aspek positif dari penyakit ini apa sih, mungkin bikin kita jadi istirahat ya, jadi slowing down. That's great. Slowing down bukan berarti off dan berhenti, right? Nah, baru kemudian yang kedua, ya benahi komunikasi dalam keluarga. Kita ngobrolnya sedalam apa sih? Yang ketiga, benahi ya pola-pola struktur dalam keluarga. Siapa yang nanti akan in charge? Yuk kita fleksibel aja yuk. Kalau nggak ada yang bisa masak, ayo kita pesan aja deh misalnya. Atau apapun yang bisa kira-kira bisa memudahkan. Bahwa setiap keluarga butuh fleksibel, setiap keluarga butuh untuk saling berbagi peran. Nggak ada satu orang yang kerja lebih berat dari yang lain. Kira-kira demikian, Mbak Nana. Oke, terima kasih Mbak Ferauli, sangat baik sekali penjelasannya. Nah, Mbak Ferauli, ini pertanyaan yang dari saya yang terakhir sebelum saya kembali lagi ke Mbak Indri. Nah, di era new normal ini, khususnya untuk anak-anak nih Mbak, kan kita kan harus mengikuti protokol kesehatan. Itu protokol baru yang dulu mungkin tidak harus dilakukan, belum terbiasa. Nah ini gimana menanamkan kebiasaan dan mengubah mindset anak-anak ini supaya mereka menjaga dirinya. Karena saya masih banyak nih ngelihat anak-anak berkeliaran di luar tanpa masker, main gitu kan. Jadi gimana cara menanamkannya, Mbak? Oke, anak-anak itu paling sebetulnya fleksibel dan paling open pada saat ada perubahan-perubahan atas situasi. Jadi orang tua yang sebetulnya terlalu rigid, terlalu kaku. Jadi ketika harus pakai masker, yang keberatan itu orang tuanya. Ketika anak-anak belajar online, yang berat itu orang tuanya. Betul, anak-anak lebih stres daripada orang dewasa. Oke, karena mereka nggak punya kendali atas hidupnya. Mereka betul-betul dipengaruhi oleh struktur dalam keluarga. Mereka benar-benar dipengaruhi oleh keadaan dalam keluarga, mudah terpapar oleh masalah orang dewasa. Namun mereka fleksibel. Itu sebab jadilah model yang positif buat anak. Yakinlah bahwa Anda harus pakai masker ya di sekitar anak. Sering-sering cuci tangan. Anak betul-betul belajar banyak dengan meniru. Ya, nggak usah diperintah-perintah saat Anda melakukan seperti demikian, seperti di rumah saya. Bapaknya selalu pakai masker, ya. Saya pun selalu pakai masker. Kami sering cuci tangan di depan anak-anak, dan anak-anak sering cuci tangan, dan mereka terbiasa. Anak-anak berubah dengan cepat, mereka fleksibel. Bagaimana dengan kita orang yang dewasa? Berarti memang harus dari orang tuanya ya, harus menjadi contoh dulu supaya mereka juga ikut melakukan kebiasaan-kebiasaan baru ini ya Mbak Ferauli ya. Oke. Baik. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya ingin balik lagi ke Mbak Indri. Tadi sempat terputus Mbak Indri. Halo Mbak Indri. Ya, hai Mbak Indri. Halo Mbak Indri. Maaf, ternyata lagi ya, agak kurang. Nggak apa-apa. Nah, tadi saya sempat menanyakan ke Mbak Hesti juga. Ini pertanyaan untuk Mbak Indri. Sewaktu menjalani isolasi, waktu masih positif, itu kan Mbak Indri sangat rentan dengan stres dan depresi. Nah, gimana cara Mbak Indri untuk keluar dari hal tersebut gitu? Gimana cara memotivasi diri supaya sembuh dan sehat gitu, Mbak? Ini sebenarnya agak lucu ya. Nggak, maksudnya agak lucu kalau jawaban aku mungkin agak lucu. Jadi karena kan waktu itu tuh aku ada di posisi yang I have no control for everything. Suamiku masih di HCU, anak-anak jauh. Aku nggak bisa mau ngasih tahu, mendekat anak-anak ngasih tahu kondisinya tuh kayak gini tuh juga susah gitu kan. Jadi ya udah yang gampang aja karena self control dari dalam. Jadi bersih-bersih. Yang pertama, yang aku sama ibu tuh akhirnya kita bersih-bersih kamar di Wisma Atlet, Mbak. Agak lucu sih. Jadi kita hampir tiap hari itu nyapu, ngepel, ngosekin kamar mandi, nyuci baju.
receh sih ya, cuma ya itu akhirnya jadi ada membuat kesibukan sendiri yang kita enjoy lah di situ. Habis itu jadi lebih banyak ibadah aja sih, kontemplasi diri ya, jadi ngaji ya gitu-gitu sih Mbak. Mau ngobrol sama yang di kamar lain, kita make friends sih sama yang di kamar lain, cuma kan nggak bisa yang nenangga terus duduk bareng terus ngobrol karena kita memang diperintahkan oleh napasnya itu kita nggak tahu separah apa virus yang ada di tubuh yang lain. Jadi sebisa mungkin jaga kontak juga, jangan terlalu deket kalau ngobrol. Jadi ya udah nggak bisa yang kayak nenangga ke kamar sebelah terus ngobrol sama yang lain gitu juga enggak. Ya udah kita ya apa yang ada di deket kita aja. Caranya membuka apa supaya nggak terlalu stres ya begitu, karena nggak tahu lagi harus ngapain habis itu. Bener-bener TV juga kan nggak ada ya udah untungnya bawa laptop sih, jadi nonton aja gitu yang bisa kita tonton. Oke, jadi harus tetap aktif dan tetap melakukan sesuatu sebagai pengalihan ya Mbak ya, supaya nggak dan ini menjadi juga saatnya untuk berkontemplasi terhadap diri sendiri gitu ya. Oke, nah saya akan membuka sesi tanya jawab untuk para penonton di rumah. Saya ingatkan lagi kalau misalkan mau bertanya kepada ketiga narasumber kita hari ini, silahkan ketik di kolom komentar dan admin akan menyampaikannya dan saya akan bertanya kepada para narasumber hari ini. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Ferauli dari Citra Narada. Gimana menjelaskan ke anak tentang COVID supaya mereka nggak panik, termasuk supaya mereka tidak menghakimi orang-orang yang positif COVID nih Mbak Ferauli? Nah, ini pertanyaan keren ya. Terima kasih loh pertanyaannya. Sebetulnya di sosial medianya WHO ya sudah ada lagu-lagu, cerita-cerita singkat kayak komik ya, khususnya dari UNICEF-nya untuk anak-anak. Penjelasan tentang bagaimana ya menceritakan COVID-19 pada anak-anak. Namun ada yang lebih asik sih cara menjelaskannya. Ya, take a time, ngobrol sama anak. Pertanyaannya ya, oke, nggak usah nanya dulu deh, Anda tunjukkan video-video saja. Tanya deh, anak-anak nggak sih? Anak-anak tahu COVID-19. Yang mereka nggak paham adalah apa sih dampaknya ke badannya dia? Ya kira-kira cara pemaparannya, cara terpaparnya seperti apa? Ya, jadi yang kita tanyakan pada anak adalah dalam bentuk kalimat tanya, anak menjawab, jawaban anak akan menjadi cara kita menggali anak lebih dalam. Ya, kita butuh paham dulu, anak pahamnya selevel apa sih? Jadi sebelum kita cari tahu, kita memberi edukasi pada anak, pahami deh. Anak Anda di usia berapa? Mereka pahamnya di level apa yang diketahui tentang COVID-19? Ternyata anak-anak SD, saya pernah bikin reviewnya, anak-anak SD pemahaman tentang COVID-19 lumayan loh. Ya, mereka tahu banyak tentang virusnya. Yang mereka nggak tahu adalah ya cara bagaimana supaya kita nggak punya mindset tertentu nih tentang orang dengan penyakit COVID. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita yang menunjukkan empati. Anak-anak belajar empati itu nggak jauh-jauh, cuma dari orang tuanya. Jadi kalau ada berita ada yang terkena COVID misalnya ya, nah atau saudara atau teman-teman dari saudara kita mengirimkan sesuatu, anak-anak dilibatkan, ngirimnya nanti pakai ojol misalnya gitu ya, tapi anak-anak terlibat untuk menyiapkannya, itu adalah sesuatu. Itulah empati, agar anak punya mindset yang positif tentang apapun di sekitarnya dan tahu cara memproteksi diri. Jadi kuncinya selalu edukasi, Mbak Isyana. Oke, lagi-lagi emang orang tua nih ya yang harus orang tua yang mengedukasi dirinya lebih dulu. Orang tua mengedukasi dirinya lebih dulu, harus bertindak dulu pada dirinya sendiri, baru ke anaknya ya, gitu ya Mbak Ferauli ya. Nah, ini pertanyaan. Terima kasih Mbak Ferauli jawabannya. Dan ada pertanyaan lagi untuk Mbak Hesti. Dengan ada OTG yang melakukan isolasi di rumah, persiapan apa yang dilakukan Mbak Hesti? Protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan nih Mbak Hesti sewaktu berada di rumah? Karena waktu itu kondisinya saya kan nggak tahu ya Mbak, kalau ponakan saya itu positif. Jadi pas waktu saya tahu ponakan saya positif itu, jadi
saya sama Mbak Indri itu langsung kita mengedukasi ke kedua ponakan saya. Jadi mulai yang kita tidur tuh nggak satu tempat tidur kan, karena awalnya kan saya sama ponakan-ponakan saya itu kan tidur bareng dalam satu kamar. Jadi karena kalau mereka nanti dipisah antara kakak dan adik ini, si kecil nggak mau tidur sendiri. Jadi akhirnya kita jalan keluarnya adalah oke, kita boleh tidur bareng, tapi tidak boleh satu tempat tidur. Dan kalau misalkan kalian mau main bareng, harus pakai masker. Itu terus juga nggak boleh namanya tuker-tuker makanan atau tuker sendok, terus minuman juga harus masing-masing. Jadi gitu sih ya, penerapan protokolnya. Oke, dan si kecil dengan aturan yang Mbak Hesti berikan saat itu sudah bisa mengerti ya, Mbak? Awalnya dia sempat bertanya, kenapa saya harus pakai masker? Kenapa aku harus pakai masker? Tante itu dia bilang gitu. Awalnya saya juga bingung ya, karena kan tadi seperti penjelasannya Mbak Indri bilang, kami itu tidak ngomong ke anak-anak yang positif itu siapa. Jadi saya hanya menjelaskan karena kamu antara kamu atau kakak kamu itu ada yang positif. Jadi untuk menjaga keamanan kamu dan kakak kamu itu harus pakai masker dan jaga jarak. Jadi kayak gitu. Ya memang agak susah, tapi ya kadang-kadang ya balik lagi namanya anak kecil ya Mbak. Jadi kadang-kadang mereka main bareng gitu, main bareng di HP. Saya lihat, saya intip, nggak pakai masker. Setelah itu saya langsung ngomong, ayo maskernya dipakai, jangan lupa, selalu gitu. Oke, berarti memang Mbak Hesti harus tetap menjaga mereka juga ya. Dan tentunya Mbak Hesti juga saat itu work from home ya Mbak ya? Iya, mau nggak mau Mbak, karena saya nggak tega ninggalin mereka. Oke, terima kasih Mbak Hesti untuk sharing pengalamannya ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Indri nih. Mbak Indri, gimana ya cara yang akurat mengetahui dalam tubuh kita ada virus corona? Apakah selalu dimulai dari demam tinggi? Kalau COVID itu Mbak Indri boleh ceritakan Mbak? Ini agak susah ya, karena saya bukan tenaga medis ya. Cuma karena kan demam itu memang hampir semua penyakit diawali dengan demam. Dan waktu itu kita berusaha membuang jauh-jauh pikiran kalau kita kena COVID. Jadi ya mungkin yang ketika demam awal, yang tadi aku cerita, demam awal tuh hanya kita masih nganggapnya itu kayaknya gejala tipes gitu. Karena diiringi dengan sakit perut, terus ada semi diare meskipun nggak diare parah ya. Tapi baru ngerasa bahwa mungkin yang jadi pembeda, aku sempat juga cari akhirnya, mungkin yang jadi pembeda antara COVID dengan flu biasa itu adalah anosmianya, nggak bisa mencium. Karena kalau kita flu, influenza atau pilek, kita masih bisa mencium sebenarnya kan. Yang bau parfum kita masih bisa nyium, atau kita masih bisa merasa meskipun rasa makanannya tuh nggak seenak biasanya gitu ya, tapi masih ada rasa. Kalau ini tuh bener blank gitu ya, nggak ada bau apa sama sekali. Bahkan kalau parfum kan berbau tajam ya. Dari beberapa hari sebelumnya aja aku sudah feeling kok nggak cium bau parfum gitu. Tapi enggak lah, ini nggak apa-apa. Aku cuma masih mikir gitu. Yang paling heboh ya ketika mencium bau telur busuk, aku nggak nyium padahal udah pecah di depan muka, itu baru agak panik sih. Mungkin itu kali ya yang jadi pembedanya, tapi nggak tahu ya, beda orang mungkin beda case-nya ya. Oke, nah ini berdasarkan pengalaman dari Mbak Indri seperti itu ya, penciuman hilang ya, penciuman terutama bau-bau yang menyengat kalau sudah tidak tercium berarti itu menjadi satu penanda dan kita perlu segera bertindak nih ya Mbak Indri ya. Oke, nah ini ternyata kita sudah hampir sejam nih, dan pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tapi mohon maaf kalau pertanyaan yang lain belum bisa dijawab. Nanti kita akan simpan, kita akan akan bahas dan ditulis di femina.co.id. Nah,
Uh, pertanyaan pertama untuk Mbak Ferauli. Mbak Ferauli, pesan Mbak Vera untuk para keluarga yang mungkin sedang menghadapi kasus positif COVID dengan klaster keluarga. Gimana apa Mbak pesan Mbak Ferauli? Pesan saya tentu selalu memberikan support ya untuk keluarga secara umum. Caranya memberikan support apa sih? Ya, yuk kita lebih peka untuk menyempatkan waktu berdiskusi secara mendalam, ya, meningkatkan ketangguhan dalam keluarga. Dengan cara apa sih ketangguhan dalam keluarga bisa kita tingkatkan? Ingat tadi ada aspek-aspek religi, ada aspek-aspek fleksibilitas dalam keluarga yang mesti kita kelola, dan yang paling penting ya, ingat tadi 3P 3K dari saya. Pertolongan pertama atas stres buat Anda, baik buat anak maupun orang yang dewasa. Ingat yang 3 tadi, oke? Oke, Mbak Ferauli, terima kasih untuk sarannya. Nah, untuk kedua narasumber kita hari ini, Mbak Indri dan Mbak Hesti, saya ingin menanyakan pesan-pesan untuk menjaga protokol kesehatan supaya keluarga-keluarga di luar sana tidak sampai terkena klaster keluarga seperti Mbak Indri dan Mbak Hesti. Apa pesannya? Mungkin dari Mbak Indri dulu, bagaimana cara untuk menjaga protokol kesehatan ini, Mbak Indri? Mungkin sebenarnya standar ya. Jadi cuci tangan. Cuci tangan itu memang matters gitu ya. Bahkan sebelum ada COVID pun kita memang sudah harus rajin cuci tangan, terus cuci muka, apalagi kalau dari luar, karena anak-anak kadang berjemur di luar, santai aja masuk, merasa nggak megang apa-apa, ya udah gitu. Cuci tangan, cuci muka, terus dengan sabun sudah pasti. Terus vitamin kali ya Mbak, vitamin itu beneran harus dijaga, karena nggak sekalinya kita ngedrop itu nggak cuma kena COVID ya, kena yang lain juga bisa terbuka, kemudian kena dan lain-lainnya gitu. Dan komunikasi sama anak, lebih banyak cerita kali ya, bahwa situasinya sekarang nggak sama dengan yang dulu. Situasi kita nggak bisa keluar karena apa, dan ini mengedukasi anak-anak itu juga nggak bisa sekali 2 kali terus selesai gitu. Kadang suka ditagih, kok belum selesai ya Bunia gitu. Jadi mulai lagi, kita harus cerita lagi, iya karena kondisinya sekarang PSBB-nya PSBB kedua gitu. Sekarang PSBB transisi, jadi rajin cerita sama anak-anak, rajin istilahnya update ya ke anak-anak, mungkin dengan bahasa yang sederhana gitu. Cuma at least mereka paham bahwa protokol hal-hal yang rese itu tuh masih harus terus dilakukan gitu. Pakai masker kadang-kadang taruh di bawah hidung gitu juga. Ya harus diingetin lagi, harus rajin jangan berhenti sih sebenarnya untuk kalau dari. Oke, berarti harus tetap untuk nggak bosen ya untuk menjaga protokol kesehatan, terutama untuk menjelaskannya kepada anak-anak ya Mbak ya, Mbak Indri. Iya. Oke. Nah, terakhir Mbak Hesti, apa nih pesan-pesannya Mbak untuk menjaga protokol kesehatan untuk para keluarga di sana agar tidak menjadi klaster keluarga berikutnya? Boleh Mbak Hesti memberi pesan, Mbak Hesti? Kalau saya yang penting itu social distancing, Mbak. Karena kan klaster keluarga itu kan dia pasti ada yang tertular ya, entah dari anaknya atau apa, atau dari suaminya atau istrinya, yang mungkin didapat dari mereka yang bekerja, yang WFO. Nah, itu yang paling penting sih pada saat mereka melakukan WFO, itu adalah yang harus dijaga sekali, itulah social distancing. Karena kalau kita tidak menjaga social distancing antara pas pada saat di kantor, kita nggak tahu apakah nanti kita membawa pulang virus atau enggak. Karena kan di rumah itu sudah ada keluarga yang menunggu, yang mereka notabene nggak kemana-mana. Jadi kalau saya yang paling penting sih itu, hindari sebisa mungkin social distancing. Jika ada kerumunan, kalau sebisa mungkin hindarilah. Saya itu. Oke, terima kasih Mbak Hesti untuk pesan-pesannya kepada keluarga Indonesia di luar sana. Kepada 3 narasumber saya hari ini, terima kasih Mbak Indri, Mbak Hesti, dan Mbak
Mbak Ferauli, terima kasih atas saran-saran dan sharing pengalamannya. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa semakin mengingatkan kita terus untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M, ingat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, saksikan terus Femina Live di Femina Magazine di Facebook dan Instagram. Setiap Senin kita akan bicara lebih banyak mengenai topik-topik menarik seputar COVID-19 dan new normal kita saat ini. Nah, acara ini bekerja sama dengan Satgas, Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, saya Isyana Atiningmas undur diri hari ini, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.